Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Desa. Di antara kalian, siapa yang suka makan buah semangka? Kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Biji Semangka Ajaib. Disimak ya. Biji Semangka Ajaib. Penulis Putri Wijayanti, ilustrator Dewi Tri Kusuma. Kalau mendengar judul bukunya, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kalian penasaran? Mari kita mulai. Muzakir dan Darmawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya raya. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk yang sama besar. Beliau juga berpesan bahwa mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Muzakir harus menjaga adiknya Darmawan. Sifat mereka sungguh berbeda. Darmawan sangat pemurah, sehingga ia suka memberikan benih jagung kepada burung-burung. Sebaliknya, Muzakir sangat pelit. Katanya, setiap benih harus ditanam agar menghasilkan jagung sebanyak mungkin. Darmawan, jangan bagi-bagi jeruk hasil panen itu. Nanti kau akan jatuh miskin, teriak Muzakir kepada adiknya saat ia membagi habis hasil panen pertamanya kepada para pekerja dan penduduk sekitar kebun. Muzakir berpikir bahwa dia lebih pintar dari Darmawan. Ia tahu cara memilih pekerja yang andal. Ia paham cara membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian pekerja. Ia juga paham bahwa sebagian keuntungan harus ditabung. Kebutuhan tak diduga bisa datang kapan saja. Darmawan memang tidak mampu menolak siapa saja yang meminta pekerjaan. Akibatnya, ia memiliki pekerja yang sangat banyak. Bagaimana dia akan membayar pekerja sebanyak itu? Dia akan merugi karenanya, gerutu Muzakir dalam hati. Musim hujan tiba. Jalan menjadi berlumpur dan truk tidak bisa masuk ke ladang. Namun Muzakir tak khawatir. Ia dapat menyewa truk yang besar dengan uang tabungannya untuk membawa jeruknya ke kota. Sementara itu, Darmawan sangat khawatir. Dia tidak punya uang untuk menyewa truk besar. Bagaimana dia akan memanen jeruk dan menjualnya ke kota? Jeruk-jeruk Darmawan menumpuk dan membusuk. Darmawan pun harus memberhentikan para pekerjanya. Saya merugi. Saya tidak mampu membayar upah bulan ini. Tolong, bagikan jeruk-jeruk ini saja kepada keluarga kalian, katanya kepada mereka. Hari-hari Darmawan kini dihabiskannya bersama temannya, sang burung pipit. Namun, suatu hari, ketika Darmawan tak melihat, kucing Muzakir menerkam burung pipit. Sayap burung yang malang itu terluka. Hari demi hari, Darmawan merawat burung pipit yang terluka itu. Hingga suatu hari, Darmawan melepaskan perban burung itu. Sekarang kau sudah sehat, terbanglah. Selamat tinggal burung. Keesokan harinya, burung pipit itu kembali. Ia menghampiri Darmawan dan menjatuhkan sebuah biji berwarna keemasan ke tangannya. Darmawan kemudian menanamnya di kebun. Ternyata itu adalah biji semangka. Biji semangka itu terus tumbuh dan terus tumbuh.
Dermawan tak sabar ingin memotong-motong dan membagi semangka itu kepada tetangga dan kerabatnya. Namun, betapa terkejutnya Dermawan. Bukan daging buah yang merah yang dilihatnya, tetapi butiran emas dan perhiasan. Wow! Dengan butiran emas ini, aku bisa membayar upah para pekerjaku. Aku bisa mengurus kebun jeruk lagi. Aku akan membeli lahan untuk menanam semangka. Aku juga bisa menanam jagung untuk makanan burung-burung sahabatku, pikir Dermawan. Suatu hari, kucing Muzakir menerkam burung itu lagi. Muzakir melihatnya tepat ketika burung luka itu mencoba terbang. Muzakir menangkap burung pipit itu. Katanya, akhirnya sekarang tiba giliranku untuk mendapatkan biji ajaib darimu, burung kecil. Hari demi hari, Muzakir mengobati luka pada burung pipit itu. Saat sang burung pulih, ia pun meletakkan biji semangka di tangan Muzakir. Muzakir segera menanam biji semangka itu dengan riang. Beberapa minggu berlalu, semangka milik Muzakir siap untuk dipetik. Ukurannya bahkan lebih besar dari semangka milik Dermawan. Muzakir tak sabar ingin melihat isinya. Menurut anak-anak, kira-kira isinya apa ya? Apakah isinya emas atau perhiasan seperti yang didapat oleh Dermawan? Mari kita lanjutkan. Muzakir membelah buah semangka raksasa itu. Sungguh mengejutkan. Bukan emas atau perhiasan yang ada di dalamnya, melainkan lumpur dan kotoran yang bau sekali. Dermawan menghampiri Muzakir yang terlihat malu. Ia menggenggam beberapa biji semangka. Kak Muzakir, mari kita tanam biji dari buah semangka ajaibku ini di tanahmu, katanya. Muzakir berterima kasih kepada Dermawan. Ia berjanji akan membagi ilmunya kepada Dermawan agar menjadi petani yang lebih baik. Setiap tahun, Muzakir pun memanen semangka dari kebunnya yang subur. Ia selalu memeriksa isinya, meskipun sedikit kecewa karena semangkanya tidak berisi emas dan perhiasan. Muzakir menyukai semangka yang manis itu. Ia dan Dermawan pun membagi-baginya kepada kerabat dan tetangga mereka. Nah anak-anak, demikianlah cerita tentang biji semangka ajaib. Apa kalian senang? Kira-kira bagian mana yang kalian suka? Ibu sangat berharap kalian dapat belajar sesuatu dari cerita tersebut. Sampai jumpa.